Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan ini menggantikan Pak Haris untuk mengisi kajian malam Senin. Saya menyampaikan beberapa hadis di Riyadhus Shalihin berkaitan dengan keutamaan azan. Walaupun yang azan hanya laki-laki, sementara ini ada laki-laki dan perempuan. Tapi nanti kita akan melihat secara menyeluruh dari keutamaan azan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwali." Sekiranya manusia tahu tentang pahala, keutamaan ma fin nida'i was saffil awwali di dalam azan, wasofil awali dan sof awal, thumma lam yajidu kemudian tidaklah mereka mendapati, illa ayyastahimu alaihi kecuali harus melalui undian, lastahamu alaihi tentu mereka mau melakukan undian itu. Sekiranya orang tahu betapa besar nilai pahala dan keutamaan dari azan dan shaf awal dalam jamaah sholat, sementara untuk bisa mendapatkan keutamaan azan dan shaf awal ini tidak bisa kecuali hanya dengan undian, maka orang pasti akan berebut untuk bisa mendapatkan undian itu. Nah, ini informasi kepada kita tentang keutamaan azan dan shaf awal. Tetapi keadaannya kita tidak seperti yang disebutkan oleh Rasul. Ya, ini kita berlomba-lomba berebut untuk bisa mendapatkan keutamaan azan dan menempati shaf yang pertama, terutama untuk yang laki-laki ini. Sudahkah kalian ini mengupayakan diri agar bisa mendapatkan shaf pertama atau bahkan menjadi orang yang mendapatkan jatah untuk azan? Nampaknya masih belum. Apakah kalian ataupun orang di luar sana masih belum
tergugah hatinya, atau bahkan sampai rebutan untuk bisa mendapatkan shaf pertama ini kan nampaknya belum. Sing okeh ngeri nek urung iqomah urung mangkat. Gimana mau azannya wong iqomah aja masih di sini. Nah, misalnya apalagi rebutan ya sama azan. Sudah dijadwal azan saja, kisah posing azan ya, jatah siapa harus ditanya. Tapi alhamdulillah untuk periode kalian sih untuk azan sudah mungkin dah jadi hal yang biasa sesuai dengan jadwal. Walaupun mungkin kadang ya waktunya harus ditingkatkan kualitasnya, dalam artian waktu masuk sholat ya langsung azan, tidak menunggu yang lain. Ada nggak ini yang ketika harus mendapatkan shaf pertama ini terus rebutan? Ada? Nggak ada lah, nggak ada ceritanya orang rebutan shaf pertama ini. Sing oke shaf yang terakhir. Bahkan kadang di masyarakat ini ada mempersilahkan yang lain nih, merasa nggak tahu karena merasa nggak pantas atau bagaimana sehingga pilih yang belakang. Padahal kalau untuk urusan ibadah seperti ini nggak ada urusan apakah itu pejabat atau orang biasa, pemimpin atau rakyat, orang besar atau orang kecil, ya sama saja. Siapa yang datang duluan dia yang menempati shaf awal. Dan hadis ini memberitahu kepada kita betapa sebenarnya besar sekali nilai pahalanya bagi orang yang paham. Berarti sayangnya kita ini tidak paham. Kepahaman dalam hal agama bukan sekedar tahu. Kalau sudah tahu kan kita sudah tahu semuanya. Rasulullah menggunakan kalimat semacam ini untuk menggambarkan betapa besar nilai pahala azan dan shaf pertama. Tahu sudahlah kita ini. Hadis ini memberitahu kepada kita bahwa pahalanya sangat besar. Kalau sekedar tahu sudah tahu semuanya. Tapi agama, pemahaman agama, nilai-nilai agama bukan sekedar pada taraf kita tahu, tapi pada hati ini, bukan akal pikiran kita ini aja, bukan otak kita aja yang tahu, tetapi hati. Sebagaimana keimanan itu bukan sekedar di pengetahuan, tetapi di hati kita. Maka ketika Rasulullah menjelaskan tentang takwa, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati kita ini. Apalagi Jumat ya. Jumat kan mestinya awal hadirnya. Bahkan kalau sudah khotib naik mimbar disebutkan malaikat telah menutup catatannya. Nih, kamu absennya harus tutup lah, payah kan. Nah, kemudian jika mereka mengetahui pahala berangkat awal untuk sholat, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk berangkat sholat lebih awal. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, pasti mereka pergi ke masjid untuk melakukan sholat isya dan subuh meskipun harus merangkak. Bagi yang paham hatinya, bukan hanya pikirannya. Kalaupun harus merangkak karena mungkin kesusahan untuk bisa berangkat menunaikan sholat isya dan subuh, maka kata Rasulullah
mereka yang paham pasti akan berupaya untuk bisa mendapatkan keutamaan dari sholat isya dan subuh itu meskipun harus dengan merangkak. Oleh karena itu kalau ada di antara kalian yang sakit di pagi atau isya ini yang masih memungkinkan kalian turun, kan jaraknya nggak terlalu jauh. Berapa kilo ini? 0,0 kilo sih, satu rumah tempat sholat kita ini, musola kita ini kan nggak jauh. Maka saya minta untuk tetap turun. Nanti izin setelah itu kalau memang berat untuk mengikuti kegiatan yang lain, kegiatan pengajian setelah sholat, maka izin. Tapi untuk sholatnya usahakan tetap turun dulu, ini yang putra. Subuh misalnya. Kalau masih bisa, kecuali kamu sudah benar-benar sulit untuk melaksanakan, maka berupaya dulu, karena kan nggak terlalu jauh. Apa kudu dipapah? Kan nggak ada lah, saya kira yang sakit di sini terus sampai harus dipapah keturun. Kalau sampai dipapah ya nggak perlulah, kamu istirahat. Yang ada kan nanti subuh bilangnya sakit, engko awan wis keton bergas. Yang kadang ada. Yang sakit itu hatinya, fisiknya sakit sekian persen, hatinya yang lebih sakit. Makanya tidak sanggup untuk turun. Nah, berupaya dulu. Kan Rasulullah memberikan satu gambaran bagaimana orang yang betul-betul paham tentang agama, paham dengan nilai keutamaan beberapa amalan ini, azan, shaf pertama, sholat isya, sholat subuh, dirangkai dalam satu hadis ini, maka orang pasti akan berupaya betul untuk bisa melaksanakan atau mendapatkan keutamaannya. Ya. Hadis yang kedua, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para pengumandang azan, al muadzinuna, ini para muadzin berarti ya. Itu atwalun nasi, orang yang paling panjang, a'naqon, lehernya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, apa pentingnya lehernya panjang? Kamu jangan melihat, wah, nek wong lehernya panjang banget terus manusia lucu ya, kayak jerapah. Bayangannya malah kayak jerapah. Tentu yang baik menurut kalian mungkin dalam benaknya sekarang ini adalah ya yang ideal. Ya. Namun dalam kaitannya dengan hari kiamat, maksudnya apa? Orang yang akan mendapatkan keselamatan nanti. Karena di huru hara hari kiamat, fitnah di hari kiamat, penderitaan di hari kiamat itu sangat berat. Digambarkan matahari sangat dekat dengan manusia, panasnya luar biasa, orang dalam keadaan ketakutan, suasana yang mencekam, berkumpul di padang mahsyar, kemudian orang itu sampai berkeringat yang bisa menenggelamkan dirinya. Orang itu tenggelam dalam keringatnya.
Nah, orang yang diselamatkan oleh Allah dalam kasus ini, kasus hari kiamat, diantaranya adalah orang yang suka mengumandangkan azan. Maka disebutkan atwalun nasi anaqon yaumal qiyamah, orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Artinya mereka yang diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat. Jangan kamu hanya serta-merta punya bayangan lehernya panjang terus malah lucu, ya, bukan begitu. Tapi nilainya adalah tentang keselamatannya. Hadis yang ketiga. Itu tadi ya, yang pertama tentang keutamaan adzan, yang kalau orang tahu pasti dia akan berusaha mendapatkannya walaupun harus undian. Kan ini ada anak berapa nih, 20 yang putra, kan tidak mungkin adzan bareng-bareng. Kan salah satu kan. Ya, mestinya kan rebutan, aku harus minta adzan. Nah, seandainya harus undian, kan kamu undian nih, jatahnya siapa? Karena masing-masing pingin, kan gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, tadi tentang keselamatan. Nanti di hari kiamat orang yang azan nanti akan diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'idin al-Khudriyya radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika au badiyatika fa'adzanta lis-sholati farfa' sautaka bin nidai. Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah berkata, Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, sungguh aku tahu kamu menyukai kambing dan perkampungan. Karena itu apabila kamu berada di antara kambingmu atau di perkampungan, lalu kamu melakukan azan untuk sholat, farfa' sautaka bin nidai, maka tinggikan suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Sebab siapapun yang mendengar sepanjang suara azan dapat didengar, baik oleh jin, manusia, atau apapun, pasti pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi baik bagimu, bagi yang azan. Jadi yang mendengar suara azan, baik dari kalangan manusia, jin, atau apapun, nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah di hari kiamat. Nah, jadi saksi pembela, saksi yang menunjukkan kebaikan kita, betapa luar biasanya. Maka disuruh farfa' sautaka bin nida, untuk meninggikan suara kita. Kaifa, tolong. Nah, ini dimasukin ini. Ya, itu keutamaan yang ketiga. Setiap yang mendengar seruan azan kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk dari kalangan jin dan apapun yang terjangkau oleh suara azan kita menjadi saksi baik, jadi pembela bagi kita di akhirat kelak. Maka berlomba-lombalah untuk bisa mengumandangkan azan bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak usah. Ya masa azan perempuan mau azan kan.
Ya. Untuk yang laki-laki, bersemangatlah ketika azan, karena di balik azan itu punya keutamaan yang agung, punya keutamaan yang besar, terutama nanti di hari kiamat. Sekira itu untuk pertemuan kita tentang keutamaan azan. Karena sudah azan maka segera azan. Ya. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.